Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah tadi saya lihat pas di setelin Mars ya, ada yang teriak-teriak. Nah, ini ketahuan yang teriak-teriak kayaknya lagi nggak puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat, ya nikmat iman, nikmat Islam, dan insya Allah nikmat Ramadan. Mudah-mudahan mari kita sama-sama doakan juga ya saudara-saudara kita, keluarga kita yang mungkin sedang Allah berikan ujian berupa sakit ya, berupa kurang enak badan. Mudah-mudahan Allah angkat segala sakitnya sehingga bisa menikmati jalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Amin. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada Zoom pada siang hari ini selalu mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini ya tanggal 25 Maret dan insya Allah masuk ke 14 Ramadan kita. Ya, mudah-mudahan semuanya teman-teman dilancarkan ibadahnya, dilancarkan dalam segi sedekahnya, dilancarkan dalam rizkinya, dilancarkan dalam orderannya, dilancarkan segala-galanya insya Allah. Ya, Alhamdulillah banyak nih yang masih off cam. Tadi ada yang bilang juga mohon maaf off cam karena lagi sakit gigi. Ya, nggak apa-apa. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati kata lagunya mah ya. Insya Allah ya, ini banyak sekali ada yang dari Nabire, Papua. Halo Mbak Nabire, Erawati, Erawati luar biasa. Ini Nabire kayaknya di Papua ini udah jam 4. Jam berapa? Oh, jam 5. Insya Allah. Salahnya nese. Nggih, nang ya. Nabire. Masya Allah Nabire. Ada yang dari Amuntai, Kalimantan Selatan, Masya Allah. Ya, Padang, Makassar, dari Bandung, Bogor, luar biasa, Jepara, Masya Allah. Ya, walaupun yang hadir baru 137 orang, Masya Allah, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua ya teman-teman. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi setiap langkah kita dalam mencari ilmu, setiap langkah kita dalam berikhtiar ya menuju kebaikan insyaallah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan selanjutnya insyaallah. Amin. Oke, karena tema kita pada hari ini adalah The Power of Sedekah ya di bulan Ramadan. Ini sebenarnya Pak Isan ini ya kerjaannya. Langsung coach langsung isi ya materinya apa, langsung di The Power of Sedekah katanya ya, jadi dipilihkan materinya insyaallah. Mudah-mudahan dengan terbatasnya keilmuan saya kita sama-sama sharing di sini teman-teman ya, sama-sama sharing, sama-sama kita belajar, mudah-mudahan ada ilmu yang nanti didapatkan insyaallah. Oke, bismillah kita lanjut langsung ke materi ya untuk mempersingkat waktu karena masih banyak yang lagi masak katanya. Jangan lupa masakannya dikirim ya, dikirim ke Bogor biar dapat barokah. Oke. Bismillah, karena tema kita hari ini adalah sedekah. Bertema rahasia sedekah untuk pengusaha. Nah, teman-teman di sini sudah merasa menjadi seorang pengusaha apa belum? Coba dijawab. Dan apa itu pengusaha? Kira-kira teman-teman ini pengusaha atau pedagang? Dua-duanya. Dua-duanya. Nggak boleh pilih dua. Harus pilih satu. Kira-kira pedagang apa pengusaha? Pengusaha. Pengusaha. Kenapa pengusaha, Mbak Sri? Karena lagi berusaha. Karena lagi berusaha. Oke. Ya. Apalagi selain itu kira-kira? Kira-kira apa bedanya pedagang dengan pengusaha? Kalau berdagang itu pikirannya cuma jual kayak gitu. Oke, kalau pengusaha? Kalau pengusaha itu memikirkan bagaimana caranya kita sukses, kayak mengajak orang dalam kata berbisnis lah. Masya Allah. Sekarang apa nih posisinya nih Mbak Sri Agustina? Shop agen.
Berapa Coach. lama jadi sub agen? Sudah 1 tahun lebih, Coach. Sudah 1 tahun lebih. Ya, Kalau kredit motor udah lunas itu ya. ya Coach. Kira-kira mau kapan target jadi agen? 3 bulan ke depan, Coach. 3 bulan ke Semoga depan. bisa capai omset 15 juta 3 bulan berturut-turut. Amin, amin, amin. Insya Allah ya. Ya, Sekarang udah berapa? masih jauh, Coach. Masih di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta. Siap. Iya, Ikut training ya, agen excellent. Biar tahu caranya gimana dapetin omset 5. iya, Coach. Oke, sukses selalu Mbak. Amin. Selalu semangat tadi ya. Mars sampai teriak-teriak luar biasa. Ini lagi nggak puasa ya. Oke, baik kita lanjut ya teman-teman. Mana ini hilang ya chatnya? Suara saya jelas Pak Isan? Aman, Coach. Aman. Oke, sebentar. Kenapa dia hilang? Oke. Ya, ntar ya loading. Sudah terlihat share screen-nya Pak? Yang lainnya sudah terlihatkah share screen-nya? Sudah, Coach. Ya, pengusaha ya semuanya mengatakan, wah saya pengusaha. Masakannya belum matang coach saya, aduh. Ya, saya tungguin matangnya nanti. Alhamdulillah sudah. Oke, mantap. Oke, kita lanjut teman-teman. Bismillah, jadi rahasia sedekah untuk pengusaha. Jadi mungkin banyak dari kita semua ya, dari kita semua yang sudah rutin melakukan sedekah ya, baik itu sebelum Ramadan ataupun bahkan di bulan Ramadan ya. Semakin meningkat keinginan kita untuk berbagi, keinginan kita untuk bisa memberi lebih banyak lagi. Nah, tapi terkadang banyak orang yang masih berpikir bahwa kebutuhan saya pribadi saja belum tercukupi, gimana saya mau sedekah. Nah, banyak juga yang berpikir seperti itu. Yang pada akhirnya apa? Yang pada akhirnya ya sudah, menuin dulu deh kebutuhan pribadi, sedekahnya belakangan. Atau bahkan ada yang mengatakan nantilah saya sedekah kalau saya sudah sukses. Nantilah saya sedekah kalau saya sudah jadi agen. Nantilah saya sedekah kalau saya sudah jadi distributor, masya Allah. Ya, tapi nanti setelah jadi agen lupa. Kebanyakan begini nih, sudah jadi agen, ya nantilah kalau jadi DU, udah jadi DU, ya nantilah kalau misalnya saya sudah 1 miliar baru saya sedekah, masya Allah. Ya, jadi dia mengatakan bahwa sedekah itu, lakukanlah sedekah di waktu kita sempit. Maka di waktu kita sempit, ya sempit dari segi ekonomi, sempit dari segi keadaan dan lain sebagainya, maka dari sedekah itulah yang akan melapangkan segalanya. Ya, kita akan bahas lanjut. Nah, amalan utama apa sih ketika di bulan Ramadan? Yang pertama yaitu tingkatkan sholat kita, teman-teman. Yang biasanya kita hanya sholat 5 waktu ya, sholat fardu, kita tingkatkan dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Ya, tahajud kah, duha, ya, terus kemudian sholat apalagi, rawatib dan lain sebagainya. Ya, tingkatkan sholat kita. Jangan sampai nanti di bulan Ramadan sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Sayang banget, karena hanya 1 bulan Allah melipat gandakan pahalanya yang luar biasa. Kemudian yang kedua, perbanyak baca Al-Quran. Ya, walaupun hanya 1 ayat, 2 ayat, ya setiap habis sholat, atau mungkin ya setelah sholat tarawih dan sebagainya. Tapi rutinkan baca Al-Quran. Ya, walau sebelum-sebelumnya mungkin jarang membaca Al-Quran, dibuka hanya malam Jumat saja, ya untuk itu pun baca Yasin doang gitu ya. Nah ini perbanyak, ya perbanyak lagi, setiap rutinkan, ya walaupun hanya sekedar 1 lembar saja, ya 1 lembar atau mungkin 1 lembar kebanyakannya sudah 10 ayat saja, gitu ya. Tapi ini menjadi istiqomah, rutin di situ, insya Allah pahalanya akan berlipat ganda terutama di bulan Ramadan. Nah yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Nah, memperbanyak sedekah, karena tema kita hari ini sedekah, maka kita akan fokus membahas tentang apa itu sedekah, ya. Baik, nah pahala berlipat, ya, pahala berlipat. Ramadan adalah waktu yang istimewa untuk bersedekah, karena setiap amal baik dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Ya, kalau kata Ustadz Adi Hidayat, biasanya kalau kita sedekah atau kita melakukan kebaikan, ya melakukan kebaikan
Di bulan biasa itu nilai pahalanya 10. Contoh kita membaca satu ayat Al-Quran, nilainya 10. Di bulan Ramadan itu dikali 10 lagi, berarti 100. Bayangin, setiap kita baca alif, lam, mim, 3 ayat, ya 3 huruf, maka itu nilainya 300 di bulan Ramadan. Masya Allah ya. Nah, kemudian yang kedua, penyucian jiwa, tidak hanya memberi manfaat kepada yang diberi, tapi juga membersihkan jiwa dan membawa ketenangan hati kita. Ya, saat kita bersedekah, yaitu di mana saat orang itu terbantu dengan sedekah kita, maka itu tidak bisa dinilai dengan berapapun nominal yang kita miliki mungkin. Ya, kemudian pengampunan melalui sedekah Ramadan, kita membuka pintu ampunan Allah, membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah lalu. Ya, manusia tidak lepas dari salah dan dosa. Ya, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, mungkin kita merasa, wah alhamdulillah selama saya bisnis SR12 diajarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Ya, sehingga saya alhamdulillah lebih santun dengan suami, ya, lebih santun dengan orang tua, lebih santun dengan pasangan dan seterusnya. Ya, tapi kadang-kadang kita tidak sadar melakukan dosa. Dosa apa? Misalkan kita lupa, ya, lupa memberikan suami mau berangkat kerja misalkan. Suami mau berangkat kerja yang biasanya kita rajin bikin kopi pagi-pagi gitu ya, bikin kopi pagi-pagi sebelum suami berangkat kerja. Nah, ini semenjak sibuk di bisnis akhirnya lupa bikinin suami kopi. Ya, Mbak Sri itu senyum-senyum aja dia. Ya gimana mau bikinin kopi Pak, orang pagi-pagi ini kita puasa kan gitu. Ya iya, karena sahur gitu ya, karena sahur akhirnya habis subuh ketiduran, ya kebablasan deh tuh, suami berangkat kerja, ya sudahlah los aja, nggak pamitan dulu gitu kan. Nah ini, maka di sini sama-sama dengan sedekah kita memohon ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala dosa kita yang lalu dan yang akan datang Allah ampuni, gitu ya. Terus kemudian perlindungan dapat menjadi sebab perlindungan Allah dari berbagai musibah dan cobaan kepadanya dirinya beserta keluarganya. Ya, maka sedekah itu adalah menolak bala. Ya, menolak bala. Insya Allah tidak akan ada yang bisa mendahului sedekah. Ya, bala-bala tersebut. Ya, kalau kita mendapat ujian atau apapun itu, insya Allah kalau dengan kita rajin bersedekah, Allah akan memberikan kita perlindungan dari berbagai musibah dan cobaan. Insya Allah. Nah, manfaat sedekah nih buat para pengusaha. Tadi banyak teman-teman yang mengatakan adalah saya ini pengusaha Pak. Ya, saya ini pengusaha. Tapi disuruh usaha entar-entaran. Ya, disuruh ikhtiar entar-entaran. Lalu siapa tuh? Ya, ngomongnya sama pengusaha. Wah, saya nih SR12, saya mah pengusaha SR12 gitu kan. Sekecil apapun usaha saya, ya saya bosnya di situ. Woy, keren. Woy, mindsetnya sudah keren nih. Ya, seorang pengusaha. Giliran disuruh sama leadernya, ayo Neng, ya adain bazar. Ayo kita bikin yang namanya kelas beauty class dan sebagainya. Ya ntar deh, saya lagi sibuk nih, saya lagi inilah, lagi itulah, masya Allah ya banyak sekali alasannya. Ayo siapa yang suka beralasan? Dan ingat, alasan orang gagal itu selalu benar. Makanya ada hadisnya tuh, maha benar alasan dengan segala firman-Nya. Waduh. Siapa yang suka alasan? Nah, oke. Manfaat sedekah bagi pengusaha apa saja, teman-teman? Yang pertama pasti mendapatkan berkah rezeki. Ya, setiap kita dapat orderan, setiap kita dapat closingan, ya, usahakan kita sedekahkan. Ya, walaupun hanya 1.000 perak. Ya, bahkan walaupun hanya 100 perak saja. Ya, seikhlas kita, insya Allah sedekah itu akan membantu mengembangkan rezeki kita dan memberkahi usaha kita. Ya, ada satu kisah distributor ya, para distributor SR12 yang masya Allah mulai bisnis SR12 nih dari merintis lah, dari nol. Ya, dari nol tidak punya apapun, ya bahkan ada yang juga dari minus dalanya. Tapi masya Allah dia mengamalkan ilmu sedekah. Jadi bahasanya mengetuk pintu langit. Ya, bahkan bukan mengetuk lagi, menggedor pintu langit dengan cara bersedekah. Banyak orang yang mungkin berpikir secara logika, nggak masuk akal Pak. Saya mau usaha, saya mau bisnis, ya tapi kenapa malah disuruh sedekah, gitu ya? Bukan diajarin ilmu bisnisnya. Nah ini, ya bukan diajarin ilmu bisnis, tapi malah disuruh sedekah. Ini kan nggak nyambung, katanya. Nah kalau kita berpikir secara matematika manusia, kita berpikir secara logika manusia, maka nggak akan nyampe otak kita. Tapi kalau kita berpikir secara logikanya Allah, kita berpikir secara lillahi ta'ala, gitu ya, saat kita bersedekah, insya Allah. Ya, tidak akan miskin orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, gitu.
Ya, maka insya Allah yang pertama akan mendapatkan berkah rezeki. Yang kedua, mendapatkan kemudahan di dalam usahanya. Nah, kalau sekarang teman-teman merasa, waduh, kok saya jualan lagi sulit ya? Kok saya dapetin, saya cari mitra kok sulit? Nah, coba banyakin sedekahnya. Insya Allah dengan kita bersedekah, Allah akan mudahkan, Allah akan datangkan, ya, Allah akan membantu untuk usaha kita. Oke, yang ketiga adalah membersihkan harta. Sedekah membantu mensucikan harta, kekayaan dan menghindari dari hal-hal yang negatif. Ya, menghindari dari hal-hal yang negatif. Dari itu berasal dari surat Saba ayat 39 yang menyatakan bahwa Allah akan mengganti rezeki kita sedekahkan. Insya Allah ya. Ya. Nah, sedekah membawa banyak manfaat bagi pengusaha mulai dari rezeki yang berkah, kemudahan berusaha hingga pendidikan harta. Jadi, alasan kita untuk malas bersedekah. Ya, jadi kalau mau jadi pengusaha yang hebat, mau jadi pengusaha yang besar, maka jadilah pengusaha yang dermawan, ya, pengusaha yang sedekah. Insya Allah ya. Kalau kita belum bisa sedekah melalui harta, ya, maka sedekah bisa melalui hal-hal yang lain. Nanti kita jabarkan. Oke. Bentar ya, saya mute dulu. Oke, lanjut. Nah, apa ayatnya untuk menyuruh kita untuk bersedekah? Nah, ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267, teman-teman, yang bunyinya, "Hai orang-orang yang beriman." Nah, hai orang-orang yang beriman, artinya perintah di situ untuk orang-orang yang beriman, ya. Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu. Nah, tadi apa? Kita adalah seorang pengusaha. Maka nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Masya Allah. Ya, jadi Allah memerintahkan kita sebagai seorang pengusaha, ya, sebagai seorang pekerja yang kita berusaha dengan jerih payah kita untuk mensedekahkan, menafkahkan harta kita di jalan Allah. Dan insya Allah, dan Allah akan mengganti sebaik-baiknya dari apa yang sudah kita keluarkan. Tapi jangan sampai nanti kita penuh harapan. Karena kalau misalkan rumusnya di dalam sedekah, ya, kita memberikan satu sedekah dan berharap satu, ya, dan berharap satu harapan, ya, mengharap satu harapan maksudnya apa? Ya Allah, saya sedekah 100.000, ya Allah, balikin dong 100 juta, misalkan begitu. Ya, kita mengharap seperti itu, maka hasilnya akan timbul jadi satu, ya, satu memberi, ya, satu harapan, maka hasilnya tetap satu. Ya, tapi bayangin kalau kita memberi satu tapi tidak mengharapkan apa-apa, alias nol, maka hasilnya bisa jadi tidak terhingga. Jadi saat kita memberi ya sudah ikhlas. Ya, jangan sampai nanti diungkit-ungkit. Ya, diungkit-ungkit misalkan habis memberikan kepada saudaranya atau memberikan kepada temannya gitu ya. Mbak Risa misalkan, Mbak Risa ngasih sedekah sama saudaranya. Terus kemudian suatu hari saudaranya ini musuhin Mbak Risa misalkan, ya, karena satu dan lain hal. Akhirnya Mbak Risa mengungkit-ungkit, nggak ingat apa? Kemarin saya bantu kamu, ya, saya kasih uang kamu dan sebagainya. Artinya apa? Artinya di situ kita bersedekah tidak ikhlas. Kita bersedekah mengharapkan pujian dari orang lain. Ya. Kita bersedekah ingin mendapatkan, ingin dihargai oleh orang lain. Masya Allah ya, na'udzubillah min zalik. Nah, banyak juga yang bertanya, gimana kalau sedekah itu ya, diupload di sosial media? Bukannya itu ria, katanya kan begitu. Ya, bukannya itu ria. Nah, ria atau tidaknya orang itu bersedekah dan kemudian diumbar, itu tergantung dari hatinya. Innama amalu binniyah. Segala sesuatunya dimulai dari niatnya, teman-teman. Ya, kalau kita melihat ada orang yang upload sedekah terus kemudian kata-katakan dia ria, berarti yang salah orang itu atau diri kita kira-kira? Yang salah orang yang upload konten itu atau diri kita yang salah? Ayo, coba dijawab. Kira-kira siapa yang salah? Diri kita, Coach. Ya, kenapa diri kita yang salah? Karena berprasangka buruk. Pernah berprasangka buruk, betul. Ya, Iya. jadi nggak ada yang bisa jadi orang itu ya sedekah. Dia niatnya, ya Allah, semoga dengan aku upload ini ada orang yang terinspirasi akhirnya juga bisa bersedekah seperti diriku.
Bisa jadi dia sedekahnya 10 juta, yang diupload cuma 1 juta. Gitu ya. Karena tujuannya untuk apa? Untuk melipat gandakan kebaikan. Supaya followers-followersnya atau mungkin teman-temannya yang melihat statusnya bisa mengikuti kebaikan-kebaikan tersebut. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berpikir ada yang upload itu ria atau tidaknya, itu berarti salah diri kita. Ya, kita berpikir negatif kepada orang lain. Nauzubillah. Ya, jadi setiap ada orang yang upload tentang kebaikan, ya, atau mungkin sedekah dan lain sebagainya, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan aku, ya Allah, untuk bisa bersedekah seperti orang itu, ya Allah. Bersedekah tanpa menghitung lagi berapa penghasilanku, ya Allah. Begitu berdoanya, ya, doa yang baik-baik. Karena doa yang baik akan kembali lagi kepada yang mendoakan. Begitu juga doa yang negatif, ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah perumpamaan. Ya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan, ya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih. Nah, serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 bijinya, masya Allah. Ya, jadi kita narok satu benih, ya ibaratnya yang tadi saya analogikan. Ya, kita sedekah 1 tanpa kita mengharap balasan 0, maka hasilnya akan tidak terhingga. Bayangin, Allah sudah berjanji dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Setiap kita, ya, bersedekah, diibaratkan sebutir benih, ya, maka akan menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 bijinya. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya. Masya Allah. Ya, ingat, saat kita bersedekah jangan sampai kita berharap, ya Allah, ya, sesuai dengan janjimu ya Allah dalam Quran surat Al-Baqarah, Kamu akan melipat gandakan, maka hari ini aku akan sedekahkan seluruh hartaku, mengharap. Kemudian nggak dibalas-balas tuh sama Allah, ya, belum dikasih lagi, belum dilipat gandakan rezekinya. Langsung ngeluh sama Allah, ya Allah, saya sudah sedekah semuanya, tapi kenapa engkau tidak melipat gandakan rezekiku? Ya, jangan sampai kita berpikir seperti itu. Rezeki itu bukan hanya berupa harta, teman-teman. Ya, hari ini kita masih diberikan kesehatan, hari ini kita masih bisa diberikan kenikmatan berkumpul dengan keluarga, ya, itu sebuah rezeki. Itu sebuah rezeki. Jangan sampai nanti kita berpikir rezeki itu hanya berupa harta semata. Ya, ingat, saat kita bersedekah jangan sampai kita mengungkit-ungkit sedekah kita. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa saat kita bersedekah dengan tangan kanan kita, jangan sampai tangan kiri kita tahu, umpetin tangan kiri kita. Gitu ya. Masya Allah. Segitunya. Oke, lanjut. Nah, keutamaan sedekah apa nih di bulan Ramadan? Yang pertama pastinya menghapus dosa-dosa kita. Ya, keutamaan sedekah di bulan Ramadan yang utama adalah menghapus dosa sebagaimana tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Dalam hadis tersebut, sedekah dapat menghapus dosa seperti air yang memadamkan api. Masya Allah. Ya, sedekah itu diibaratkan air. Ya, dosa itu seperti api. Nah, sedekah itu memadamkan api. Bersedekah dengan ikhlas merupakan amal baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibaratkan dosa-dosa kita adalah api. Nah, sedekah ini adalah seperti air. Nah, air itulah yang menghapuskan atau memadamkan api-api tersebut. Insyaallah ya. Pahala berlipat ganda. Berbagai amalan baik pada bulan Ramadan dapat memberikanmu pahala yang berlipat ganda. Keutamaan ini tercantum dalam surat Al-Hadid ayat 18. Perlu diketahui bahwa bersedekah saat Ramadan nilainya setara dengan 70 kali lipat dari amal yang dilakukan pada bulan lainnya. Masya Allah. Ya, 70 kali lipat, teman-teman, bayangin. Ya, apa nggak rugi kita? Ya. Sedekah, misalkan sedekahnya hanya sebutir kurma saja, ya, untuk orang berbuka puasa, itu Masya Allah pahalanya 70 kali lipat. Ya. Kalau kita apa nih? Kira-kira yang tadi tuh lagi masak tuh. Apa tuh yang lagi masak tadi? Yang lagi masak. Ingetin tetangganya, jangan sampai nanti tetangga kita nyium bau wanginya doang. Wangi masakan kita. Ya, tetangga kita buka puasa cuman pakai gorengan, kita masak daging, masak ayam, kita lupa sama tetangga kita. Ya, tuh Mbak DHI nih, Mbak DHI Bogor yang lagi masak. Masya Allah, ingat sama tetangganya. Ya, tetangganya kira-kira, oh, tetangga saya nih kira-kira masak apa ya? Wah, mudah-mudahan saya tak lebihin lah masakan saya, bagi sama tetangga-tetangganya. Ya, Masya Allah, dimakan itu saat berbuka puasa, pahalanya mengalir. Apalagi di saat dia kenyang, ya dipakai tenaganya untuk sholat, dipakai tenaganya untuk baca Al-Quran, Masya Allah, pahalanya terus mengalir kepada kita. Gitu ya, itu keutamaan kita bersedekah di bulan Ramadan, Masya Allah.
Kemudian yang ketiga, membuka pintu kebaikan, teman-teman. Ya, bersedekah di bulan Ramadan dapat membuka pintu kebaikan. Dengan kata lain, kamu akan dimudahkan untuk mencapai sesuatu yang baik. Ya, untuk mencapai sesuatu yang baik. Rasulullah pun pernah bersabda bahwa Allah memberikan keistimewaan kepada setiap ciptaannya yang dermawan dan berakhlak mulia, namun membenci hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk apa? Contoh, misalkan kita sedekah tapi bermaksud untuk riya. Ya, kita ngelihat nih tetangga kita nih rajin banget sedekah. Ya, tetangga kita ini dermawan banget di sedekah tiap Ramadan. Ya, bahkan di hari-hari biasa terus sedekah. Karena kita punya rezeki lebih, niat kita bukan untuk ridhonya Allah, tapi kadang-kadang niatnya diselipin dengan niatnya riya, gitu ya. Wah, dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Nih lihat nih, gue juga sedekah. Lo kemarin sedekah 50.000, ini sekarang saya sedekah 100.000. Niatnya untuk apa? Untuk menyaingi tetangganya. Nauzubillah. Niatnya untuk apa? Untuk riya. Ya, maka apa? Tidak akan ada keutamaan sedekah di sana. Ya, maka saat kita mau bersedekah, niat ridhonya Allah. Ya, niat lillahi ta'ala. Gitu ya, jangan mengharap apa-apa. Ya, dan kemudian kita lupakan saat kita sudah bersedekah, teman-teman ya. Kata Mbak Queen misalkan bantuin Mbak Ayu. Ya, bantuin Mbak Ayu ngasih support gitu ya, karena Mbak Ayu ini posisinya lagi ekonominya misalkan lagi kurang. Kira dibantulah misalkan. Ya, akhir itu ya sudah, lupakan. Kalau kita niatnya ngebantu, lupakan. Ya, jangan sampai nanti saat kita ini kita ungkit-ungkit, nggak inget apa. Ya, kemarin saya bantu, masa saya mau minjem uang aja nggak boleh dan sebagainya. Ya, jangan sampai kita mengungkit kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya, sehingga bisa menimbulkan pahala kita berkurang, bahkan hilang. Nauzubillah. Oke, kita percepat. Nah, kisah Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Muhammad SAW adalah merupakan tokoh yang sangat dermawan, ya, dan gemar bersedekah. Masya Allah, beliau sering memberikan harta yang beliau miliki kepada umatnya. Bahkan ada sebuah kisah, ya, ada seorang sahabat yang datang dari negeri lain, ya, datang mengunjungi beliau, ya, kemudian beliau menyuruh Aisyah, ya Aisyah, siapkan makanan terbaik untuk tamu kita, ya, siapkan makanan terbaik untuk tamu kita. Kemudian Aisyah ke dapur, ya Rasulullah, kita hanya punya 1 piring nasi saja ya Rasulullah, ya, untuk kita makan berdua tadinya. Ya sudah, ya, kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, berikan nasi itu kepada tamu kita. Kita harus muliakan tamu kita. Ya, nanti kalau tamu kita makan, kita tidak makan, gimana dia mau makan ya Rasul? Menggunakan syaitan, kita sampaikan saja bahwa kita sudah makan dan kita sudah kenyang. Lebih baik kita muliakan tamu kita yang datang. Tidak mungkin ya Rasulullah, pasti dia akan melihat dan dia tidak akan enak makan sendiri. Akhirnya memberikan siasat. Siasatnya apa? Ya sudah, kita matikan semua penerangan yang ada di rumah kita. Ya, kemudian kita taruh piring di depan kita. Ya, kita anggap saat kita makan kita pura-pura menyendok saja. Ya, anggapan kita makan bersama dengan tamu kita. Jadi yang dihidangkan di depan tamunya itu nasi, piring berupa nasi dan lauk-lauknya. Yang di depan Rasulullah dan di depan Aisyah itu piring kosong, teman-teman. Ya. Mohon maaf karena penerangannya nih sedang rusak dan sebagainya lah, alasannya seperti itu ya. Akhirnya gelap-gelapan makan. Silakan dimakan. Wah, tamunya makan dengan lahap. Nah, Rasulullah dan Siti Aisyah pura-pura makan. Masya Allah. Ya, begitu luar biasanya akhlakul karimahnya Rasulullah SAW, ya, bersama sahabat-sahabatnya. Nah, apakah kita bisa seperti itu, teman-teman? Ya, kadang-kadang kita lagi masak enak gitu ya. Kita lagi masak enak, tetangganya datang, ini pasti mau minta nih. Akhirnya diumpet-umpetin tuh makanan. Ya, diumpetin tuh makanan. Bener nggak? Ya, Neng, masak apa nih kok kayaknya wanginya enak banget? Oh enggak, itu cuma semur jengkol. Padahal mah masaknya semur daging, ya, masaknya semur ayam dan sebagainya. Takut diminta. Nah, nauzubillah, ya. Nah, kalau kita bisa apapun yang kita miliki, ada tamu yang datang, muliakan tamu kita. Ya, insya Allah itu pahalanya akan luar biasa. Oke. Nah, ini beliau sering memberikan harta yang beliau miliki kepada umatnya yang membutuhkan. Ya, Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbagi dengan sesama, khususnya kepada mereka yang kurang beruntung. Teman-teman berada di bisnis SR12, teman-teman punya penghasilan dari bisnis SR12, ya. Walaupun mungkin saat ini penghasilannya belum seberapa, tapi insya Allah ya, dengan bersedekah Allah akan lancarkan rezeki kita semua. Oke. Bentuk-bentuk sedekah apa saja? Sedekah harta. Bersedekah dengan memberikan harta seperti uang, makanan, pakaian, dan lain kepada yang membutuhkan. Ya, kalau kita belum punya harta, kita bisa sedekah dengan ilmu kita. Ya,
Sedekah dengan ilmu kita, ngajarin tim kita product knowledge. Nah, itu kan kita sudah paham product knowledge-nya, kita ajari ke tim kita. Ajarin tim kita caranya jualan, ajarin tim kita caranya demo produk dan lain sebagainya. Ya, sedekah ilmu, berbagi ilmu dengan mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, ya, tanpa mengharap imbalan. Jadi kalau Mbak Risa punya tim, ya ajarin timnya. Ternyata yang nanya bukan timnya Mbak Risa, timnya Mbak Queen yang tanya. Apakah boleh saya jawab? Sila dijawab. Kalau kita punya ilmunya dan dia bertanya kepada kita, maka jawablah itu. Ya, berbagilah walau hanya satu ayat. Insya Allah rezekinya, amalnya akan menjadi amal jariah kita. Lanjut. Nah, apabila kita belum bisa sedekah dengan ilmu kita, maka sedekahlah dengan doa kita. Mendoakan kebaikan untuk orang lain dengan ikhlas tanpa pamrih. Ya, nanti nih sore ya saat kita keluar, banyak orang yang dagang takjil ya, banyak orang yang dagang takjil, banyak orang yang masih bekerja ekspedisi-ekspedisi, atau bahkan ada orang yang masih bekerja menggunakan topeng badut dan sebagainya. Kita doakan mereka. Ya Allah, semoga takjilnya yang mereka dagangkan hari ini laris manis ya Allah. Semoga terjual ya Allah, gitu ya. Kemudian ada bapak-bapak yang lagi dorong gerobak, doakan ya Allah semoga diberikan kesehatan ya Allah, semoga Engkau angkat derajatnya gitu. Doakan kepada mereka. Ya, doakan yang ikhlas. Insya Allah doa-doa yang baik akan kembali kepada yang mendoakan. Ya, sama halnya waktu itu ada salah satu guru saya juga, beliau mendoakan. Waktu dulu beliau masih membangun sebuah gedung. Ya, membangun sebuah gedung. Nah, membangun sebuah gedung, kemudian di tengah pembangunan kehabisan dana, teman-teman. Kehabisan dana, mau pinjam nggak bisa, teman-temannya menjauhi dia. Yang beliau lakukan apa? Yang beliau lakukan hanya mendoakan gedung-gedung yang memang belum terbangun juga. Setiap beliau di jalan, ya, beliau jalan ketemu sama gedung yang lagi dibangun, kemudian kelihatannya mangkrak nih. Beliau berdoa, ya Allah semoga gedung itu cepat selesai ya Allah. Semoga ownernya, pemiliknya bisa memiliki rezeki sehingga bisa membangun kembali gedung-gedung itu ya Allah. Kemudian setiap ketemu sama orang berdagang di jalan, beliau doakan. Ya, doakan di dalam hati, didoakan ya tanpa orangnya tahu gitu, mendoakan. Dan Masya Allah teman-teman, gedung yang beliau doakan setiap hari lewati, ya akhirnya mulai ada yang membangun, ya mulai ada tukang lagi, dan lambat laun gedungnya jadi. Dan saat gedung yang didoakan sama beliau itu jadi, qadarulahnya gedung beliau juga jadi. Rezekinya tidak disangka-sangka dari manapun datangnya. Masya Allah ya, berkat dari doa. Yang mengatakan, Pak saya belum punya harta, ya sudah, sedekahlah dengan ilmu. Saya belum bisa punya ilmu, sedekahlah dengan doa. Ya saya juga belum bisa nih ngedoain orang lain, ngedoa buat diri sendiri aja pas-pasan. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya sedekahlah paling minimal, yaitu dengan senyuman. Ya, sedekahlah dengan senyuman. Jadi saat ketemu sama saudaranya senyum, ketemu sama orang lain senyum. Ya jangan cemberut aja. Ya, kayak Mbak siapa nih, Mbak Hofidatun kayaknya lagi cemberut aja itu ya. Tenang Mbak, bentar lagi buka puasa. Ya, jadi senyum teman-teman. Nah kan senyum itu bahagialah akan mendatangkan rezeki kita, Masya Allah. Nah itu kan senyum semuanya kelihatannya lebih bahagia. Dari tadi merengut aja, yang mentang-mentang nih jam kritis gitu ya. Jam kritis nih antara mau buka dan belum buka, Masya Allah. Ya, jadi hadapi semuanya dengan senyuman. Kalau nggak bisa paling minim sedekahnya senyuman. Jangan cembetut aja. Ya, nih contoh Mbak Queen nih lagi zoom sama suaminya. Ya, nah suaminya kalau bangun pagi tuh disenyumin, jangan dicembetutin ya. Suaminya juga begitu kepada pasangannya ya, supaya apa? Supaya kita bersedekah kepada orang terdekat kita terlebih dahulu. Oke, sedekah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk teman-teman ya. Intinya dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedekah juga akan mendatangkan ketenangan kepada yang bersedekah. Bersedekah membuat hati menjadi tenang ya, kita dapat membantu sesama yang membutuhkan. Dengan bersedekah kita belajar peduli dan berbagi dengan orang lain. Ya, sedekah juga bisa membersihkan hati dan sifat kikir kita serta sifat serakah kita. Ya, jadi bersedekah. Mumpung kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan. Ya, kita masih diberikan kesehatan, maka lakukanlah, berikanlah sedekah yang terbaik. Ya, sedekah yang terbaik untuk kita lakukan. Nah, lanjut ke bagaimana sih cara bersedekah? Ya, bagaimana sih cara yang bersedekah?
Oke, nanti pertanyaan-pertanyaannya kita jawab terakhir ya. Nah, cara bersedekah itu bersedekah secara diam-diam, ya, memberikan sedekah tanpa siapapun yang tahu, ya, agar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah diam-diam. Bersedekah secara teratur, menjadikan bersedekah sebagai kebiasaan baik, misalnya dengan menyisihkan sebagian pendapatan kita setiap bulannya. Kayaknya rasa-rasa kalau setiap bulan kayaknya berat, Pak. Saya penghasilan sebulan saya ini sudah 100 juta. Kalau saya harus ngeluarin nominalnya misalkan 5 juta kayaknya berat banget gitu ya. Yang ngeluarin dari kantong nih. Maka bagaimana caranya? Sedekah teratur setiap hari. Ya, setiap kita dapat orderan, bismillah ya Allah sedekah. Ya, ada yang lagi ngamen ya Allah sedekah. Gitu ya. Sedekahkan setiap hari supaya tidak terasa berat. Ya, bersedekahlah dari harta yang terbaik. Bersedekah dengan memberikan sesuatu yang berharga dan berkualitas baik kepada orang yang membutuhkan. Coba saya tanya sama teman-teman ya, silahkan dijawab nih. Kira-kira kalau kita punya uang, ya kira-kira, oke, kira-kira kalau kita punya uang, uang itu ada 2 lembar, ada 2 lembar, pecahannya sama, ya, 5 ribuan 2, ya, 5 ribuan 2 lembar. Yang satunya ini masih bagus bener, yang satunya udah lecek. Ya, dimasukin dompet, enaknya yang baru bener ya, yang masih bagus. Kalau yang lecek nih kayaknya dimasukin dompet nggak enak nih rasanya nih. Ya, udahlah buat sedekah aja ntar. Nah, kira-kira teman-teman kalau berada di posisi itu, ya ada orang yang membutuhkan gitu ya, orang yang lewat atau apapun itu, kira-kira teman-teman kasihnya uang yang tadi masih bagus atau uang yang sudah lecek? Ayo, kira-kira apa? Biasanya ngasihnya apa? Ya pastinya ngasihnya yang lecek dong, Pak. Yang masih bagus saya taruh di dompet kan begitu. Bener nggak? Nah, ini ada yang jawab nih, yang bener nih Mbak Martini, yang masih bagus. Ayo, prakteknya begitu nggak? Ya, ada 2 lembar nih. Ya kita bilang 50.000 deh ya. Yang gedean dikit gitu ya. 50.000. 50.000 yang satu masih bagus banget karena masih baru gitu ya. Yang satunya sudah lecek-lecek nih. Tahu kan lecek-lecek nih kalau ngelihatnya aja udah empet gitu. Ngelihatnya aja udah males gitu kan. Nah, kira-kira yang disedekahin yang bagus apa yang lecek? Ayo. Yang bagus agar yang menerima senang. Oke. Gitu tuh. Nah, yang jelek berarti masuk ke dompet kita. Iya, iya. Masya Allah, ini memang orang-orang SR12 ini beda ya. Pokoknya berikan yang terbaik, Masya Allah ya. Makanya bisnisnya berkah, semuanya barokah, Insya Allah ya. Ya kadang kasih yang lecek, kata Mbak Risa tuh ya. Kadang apa yang memang begitu Mbak. Ya, jadi kasih sedekah yang terbaik teman-teman. Lah kita aja males nih ngelihatnya, ya. Kita aja yang males ngelihat nih duit, ya. Ngelihat nih duit nih kita mau kasih ke orang lain. Gimana nanti yang terima? Yang terima mah seneng aja. Ya, tapi dengan pikiran mungkin nah lecek aja nih dikasih, coba nggak lecek pasti nggak dikasih. Masya Allah. Yang lecek nggak apa-apa asal nominalnya lebih gede. Oke, Mbak Khofidatun Nafisa ya. Yang penting nominalnya lebih gede. 150.000 lecek, 110.000 bagus. Udah kasihlah yang lecek nggak apa-apa deh yang 50.000 gitu misalkan ya. Oke, nggak apa-apa misalkan. Nah, jadi kita kasih sedekah kita menggunakan rezeki kita yang terbaik, menggunakan uang kita yang terbaik, teman-teman. Tapi kalau kita untuk belanja di mall ya, kita buat belanja nih kesenangan kita, kasih yang lecek-lecek nggak apa-apa dah tuh. Ya, tapi kalau misalkan untuk sedekah usahakan ya berikan yang terbaik seperti itu ya, supaya nanti balik ke kita juga terbaik lagi. Ya, kita pengen mendapat hasil yang terbaik, tapi kadang-kadang mau ngasih yang terbaik kita mikir-mikir, bener nggak? Ya, mau ngasih yang terbaik kita mikir-mikir. Sedekah nih uang ada pecahan 5.000, ada pecahan 10.000, ada pecahan 2.000. Ya, sedekahin yang 2.000 dah. Masya Allah. Ya, jadi saya pernah punya teman-teman ya, saya punya teman yang memang Masya Allah ahli sedekah sekali. Jadi beliau ini jualan di pasar. Beliau ini jualan di pasar. Ya, pedagang lah, pedagang di pasar. Dan ya tahu sendiri ya, pedagang di pasar kalau dapat duit langsung ditaruh kantong ya, kadang-kadang ditaruh tas gitu, ditaruh kantong aja masih lecek, masih inilah campur aduk ditaruh kantong tanpa dirapihin dulu. Nah, suatu hari sholat Jumat tuh. Ya, suatu hari sholat Jumat. Ya, beliau dengan biasanya nggak melihat lagi nominalnya. Jadi kantong itu, uang di kantong semuanya ini beliau comot ya, beliau comot di bagian dan beliau masukkan ke dalam kotak amal tanpa melihat nominalnya berapa. Tanpa memikirkan untung apa enggak nih nantinya.
rugi apa enggak nih ya dari hasil dagangan saya, Masya Allah. Tapi setiap hari beliau melakukan seperti itu, ya bahkan setiap Jumat beliau melakukan seperti itu, tidak pernah yang namanya beliau rugi. Justru usahanya makin bertumbuh, semakin besar usahanya, Masya Allah. Ya, kadang-kadang kita mau sedekah nih ya, uang dipirit-pirit dulu. Pirit-pirit dulu kan. Nah, dilihat dulu nih mana ya. Ada 100.000, 50.000, ambil dah yang paling kecil. Ya, nauzubillah. Ya, kalau bisa kita memberikan yang terbaik, kenapa enggak? Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Tenang, sebentar lagi buka puasa ya. Tahan hawa nafsu. Kemudian bersedekah secara diam-diam, bersedekah secara teratur, bersedekah dari harta yang terbaik. Ya, bersedekah boleh nggak buka-bukaan, Pak? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Ya, bersedekah secara terang-terangan. Ya, terang-terangan misalkan sedekah nih mau sambil di-upload di sosial media, niatnya tadi ya, di awal niatnya untuk supaya orang yang melihat bisa terinspirasi juga, bisa bersedekah juga, untuk bisa menginspirasi tim juga supaya bisa berbagi. Ya, bersedekah secara terang-terangan boleh, atau bersedekah secara diam-diam juga boleh. Ya, yang nggak boleh apa? Diam-diam nggak sedekah. Ya, diam-diam aja nih tapi nggak sedekah gitu kan. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, jadi bersedekah boleh dengan cara apapun, ya. Nah, kapan waktu yang tepat untuk kita bersedekah, teman-teman? Setiap hari. Ya, bersedekah setiap hari walaupun cuma dikit, ya, tapi itu akan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Apalagi kalau kita sudah punya anak, ya, anak yang berada masih di golden age, usia di bawah 7 tahun, ya. Jadi biasakan anak nih. Anak misalkan lagi ada yang dagang gitu ya, lagi ada yang dagang, anak kasih uang. Nak tuh nak beli, larisin dagangan omnya tuh, larisin dagangan bapak itu. Ya, ajarkan anak dengan etika-etika, ya, dengan niat-niat kita untuk menumbuhkan ya tauhid Islam di dalam diri mereka. Seperti itu ya. Jadi untuk membantu orang lain, kasih anak-anak. Ya, saya sering kali tuh kalau misalkan lagi di jalan gitu ya, ada yang biasanya kan badut-badut gitu ya, atau mungkin robot-robot. Nah, itu senang banget tuh anak-anak tuh. Bi, minta duit, Bi. Ya, minta duit, Bi, buat kasih ini, buat kasih. Masya Allah. Ya, kita timbulkan itu sedari kecil. Nah, setelah kita menerima rezeki yang tadi saya sampaikan, saat kita orderan kita sudah mulai lancar ya, jangan kan lancar, orderan kita masih sedikit-dikit aja, dapat rezeki sedikit sedekahkan, dapat rezeki sedikit sedekahkan ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, semakin banyak kita bersyukur, ya semakin banyak kita berbagi, maka Allah akan terus tambah nikmatnya. Ya, Allah akan terus tambah syukur kita. Tapi kalau kita kufur dengan nikmat Allah, ya dapat orderan nih, udah capek-capek keliling-keliling jualan SR12, ya cuman closing 1 biji, ngeluh nyampe rumah. Ya Allah, capek bener nih hidup. Ya, capek bener nih, udah saya keliling seharian mana puasa, ya Allah, nahan haus, nahan lapar, closing cuman 25.000, ya Allah, capeknya nauzubillah. Ya, padahal Allah sedang menyiapkan akumulasi dari doa-doanya. Karena dia mengeluh, ya, karena dia mengeluh di hari itu, maka ya sudah ditunda dulu nanti. Ditunda dulu, bayangin, nauzubillah ya. Jadi kalau misalkan kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin, kita sudah melakukan yang terbaik, jangan ditutup dengan rasa mengeluh kita. Oke, jangan pernah ditutup dengan rasa kita mengeluh, teman-teman. Ya, jadi satu hari ini kita sudah ikhtiar maksimal, kita sudah mengikuti arahan mentor, kita sudah mengikuti arahan leader-leader kita, tapi hasilnya belum maksimal. Jangan ditutup dengan mengeluh, tapi ditutup dengan rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, hari ini masih diizinkan hamba untuk bisa berikhtiar ya, menjalankan bisnis SR12 ini ya Allah. Mungkin hari ini rezekinya belum, mungkin hari ini baru hamba dapatkan 1 ya Allah, tapi hamba yakin dengan ikhtiar hamba Kau akan kabulkan ya lebih banyak rezeki lagi di besok hari. Seperti itu ya. Jadi selalu berpikir positif, selalu berdoa dengan yang positif. Jangan ditutup dengan rasa mengeluh. Bisa saja teman-teman, bisa saja saat ini kita ikhtiar, Allah belum berikan hari ini, tapi Allah akan melihat istiqomahnya kita sebagai hambanya dalam melakukan ikhtiar, dalam melakukan usaha di dalam bisnis SR12 ini. Ya, bisa jadi nanti Allah akan akumulasikan ya di bulan depan kah, di tahun depan kah, kita nggak akan pernah tahu ya. Tapi jangan pernah tutup dengan rasa mengeluh, karena Allah akan tunda terus tuh. Kalau kita mengeluh, tunda terus. Teman-teman pernah merasa nggak? Ya, teman-teman pernah merasa nggak dapat ujian A belum selesai, ya ada lagi timbul ujian B. Pernah nggak merasa begitu?
Ya Allah, nih ujian kemarin aja belum selesai, ya Allah, nih udah datang lagi ujian baru. Ujian baru belum selesai, udah datang lagi yang barunya lagi. Kenapa itu bisa terjadi? Ayo, kenapa itu bisa terjadi? Bisa terjadi karena Allah melihat saat Allah memberikan ujian yang pertama, kita mengeluh, bukan kita mencari solusi. Ya, bukan kita mencari solusi. Padahal Allah sudah janjikan setiap ada masalah, setiap ada ujian, maka akan ada solusi di dalamnya. Ya, satu ujian, dua solusi di dalamnya. Fa innamal yusri yusra, innamal yusri yusra. Ya, setiap ujian pasti akan ada kemudahan di dalamnya. Ya, jadi teman-teman, saat kita mendapatkan ujian, maka yakinilah sebuah ujian itu adalah cara Allah untuk menaikkan derajat kita semua. Ya, untuk menaikkan derajat kita, menaikkan derajat diri kita. Saat kita bisa melewati ujian itu, maka insya Allah akan memberikan hadiah yang terbaik. Ya, ada ilmu namanya bungkus permen. Ya, bungkus permen. Nah, kalau saya tanya nih sama Mbak Queen, kalau saya kasih Mbak Queen nih, saya punya permen, ya belinya di Turki. Harganya lumayan mahal nih Mbak Queen. Tapi permen ini udah nggak ada bungkusnya. Kira-kira mau dimakan nggak Mbak? Mau diterima nggak? Mau diterima nggak kira-kira? Mbak NH Queen Store. Kira-kira kalau saya kasih permen nih, saya bilang nih permennya dari Turki, harganya mahal. Ya, tapi udah nggak ada bungkusnya. Kira-kira diterima nggak Mbak? Gimana? Gimana, Coach? Nih, saya Gimana, kasih Coach? istilah bungkus permen. Jadi Iya. saya punya permen oleh-oleh Iya. beli dari Turki. Terus kemudian Iya. saya kasih ke Mbak Queen nih. Nah, Iya. tapi permennya ini bungkusnya udah nggak ada. Jadi saya bawa pakai tangan kosong. Nih Mbak, oleh-oleh nih permen. Harganya satu permennya ini 100.000 loh. Enak banget saya bawa dari Turki. Nah, kira-kira mau diterima dan dimakan nggak? Nggak ada bungkusnya nih permen. Tapi harganya mahal. Nah, Aduh, kira-kira mahal. Iya. ayo, Iya, Coach. mau diterima nggak kira-kira? Iya nggak? Pasti enggak ya. Iya, kan udah nggak ada bungkusnya, Coach. Betul. Padahal ini permen enak banget. Tapi karena udah nggak ada Iya. bungkusnya, kita merasa udah nggak higienis nih. Bisa saja ini kotor nih dan lain sebagainya ya. Akhirnya nggak mau terima. Bener nggak? Nah, tapi Iya. saya kalau seumpamanya saya kasih permen namanya apa? Permen relaksa. Tahu kan permen relaksa? Iya. Nah, permen relaksa kan harganya 500 perak tuh dapat 3 biji. Ya kan? Saya kasih nih ke Mbak Queen sama suami saya kasih nih permen relaksa ya 3 biji. Nah, kira-kira mau diterima nggak? Pasti, Diterima, Coach. Coach. Kalau ada bungkusnya pasti. Masih Iya, Diterima. diterima. Iya, Iya. Pak. nggak dimakan. Dibuka-buka juga ujung-ujungnya kan. Yang dimakan dalamnya. Kenapa? Iya. Iya. Ya itu tadi, Coach. Kan kalau tadi nggak ada bungkusnya. Mikirnya itu tadi apa tentang kehidupannya, terus itu tadi jatuh apa tidak kan gitu. Tapi walaupun ada bungkusnya walaupun nggak dimakan, tetap akan diterima. Iya, iya. Nah, Itu itulah kan cover manusiawi, Coach. nah, faktor manusia. Ya, tapi kadang-kadang Iya. kita berpikir nggak? Kita berpikir nggak bahwa ujian itu adalah seperti bungkus permen? Iya, iya. Nah, bayangin ya, kalau kita sudah menanamkan konsep bahwa setiap ujian itu adalah bungkus permen. Oke, kita istilahkan adalah bungkus permen. Jadi kalau bungkus permen ini berhasil kita buka, ya, bungkus permen ini berhasil kita lepas dari apa namanya dari isinya, maka Allah akan kasih hadiah yang manis. Betul dong? Kalau kita sudah berhasil buka bungkus permen relaksa tadi, kita keluarkan isinya, kita makan nikmat rasanya, bener nggak? Tapi Betul, kalau Coach. mau bungkus-bungkusnya itu nggak ada rasanya. Iya. Nah, sama halnya kan. Saat nanti kita mendapatkan sebuah ujian, maka anggaplah, ya Allah, aku terima bungkus permen ini, ya Allah. Dan aku akan siap, ya Allah, untuk membuka bungkus permen ini. Dan aku yakin, ya Allah, aku akan berikan hadiah yang manis setelah hasil melewati ujian ini. Gitu. Ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa melewati ujian-ujian. Kalau dapat ujian, ya anggap itu sebagai bungkus permen. Oke? Amin. Amin. Iya. Sama halnya kalau kita lagi ini ya dikasih amplop gitu. Nah, kita lebih penting amplopnya apa lebih penting isinya? Isinya. Padahal isinya cuma kotak. Iya, isinya.
Kan dibungkus ya. Kan kita nggak apa untuk sedekah kan kita juga sebenarnya nggak usah dikasih tahu kan gitu kayak gitu. Oke. Misalnya kita sedekah nggak usah dikasih tahu gitu. Ibaratnya ya kayak tadi dibungkus. Betul. Iya. Ya. Iya. Jadi siap untuk menerima bungkusnya ya teman-teman. Kita senang nggak kalau misalkan kita habis ngisi acara gitu ya, atau mungkin kita habis dari mana kita dikasih uang, dikasih amplop, THR lah Iya. misalkan zaman dulu kita masih kecil nih ya, ya ada kita main ke rumah saudara dikasih amplop THR, seneng nggak tuh? Iya. Hati. Senang coach. Seneng ya. Padahal Senang coach. Iya. kita belum tahu isinya, apakah isinya Iya. 1.000, apakah isinya 100.000 kita belum tahu tuh. Tapi kita sudah senang dulu menerimanya. Nah begitu Iya. juga saat ini diberikan ujian sama Allah, kita Kita mesti nanti shock. terima ujiannya ya Allah dengan hati yang gembira. Ya, maka kata Allah apa? Nih aku kasih solusinya. Coba bayangin kalau saat kita dikasih ujian kita ngegerutu, ya Allah, ujian lagi, ujian lagi. Maka apa? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, terus mau kasih ujian, jangan terus. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa menanamkan prinsip bungkus permennya nanti insya Allah. Terima kasih Pak Queen dan Pak Suami yang luar biasa. Oke, jadi sampai di mana? Sampai menerima rezeki ya. Jadi kapan waktu yang tepat untuk bersedekah itu adalah salah satunya setiap hari ya. Kemudian saat kita menerima rezeki setelah melakukan dosa. Ya, apakah kita tahu kita melakukan dosa atau enggak? Ya, bersedekah setelah berbuat salah dapat mengurangi dosa, teman-teman. Ya, kita bisa saja ya hal-hal yang mungkin kita anggap sepele itu bisa menjadi dosa. Seperti apa? Misalkan kita ngomongin tetangga, ya kita ngomongin orang dan lain sebagainya ya. Itu namanya apa? Dosa yang tanpa kita sadari. Ya apalagi mama nih ya, mohon maaf nih mama biasanya kalau lagi ngumpul-ngumpul lagi ada tukang sayur, wah yang diomongin apa? Diomongin itu tuh ya, oh Nono kemarin habis beli mobil baru ya, perasaan di rumah aja kerjanya nggak ngapa-ngapain, jangan-jangan tuh melihara tuyul tuh, pantesan kemarin uang saya hilang. Waduh, udah kemana-mana ada tuh pikirannya tuh. Ya nauzubillah. Kadang-kadang kita melakukan dosa yang tanpa kita sadari. Ya maka sedekah insya Allah bisa mengurangi dosa-dosa kita. Ada banyak waktu yang tepat untuk bersedekah, lakukanlah sesering mungkin untuk mendapatkan manfaatnya, teman-teman. Ya, teman-teman mungkin tidak akan merasakan hari ini sedekah, hari ini Allah balas langsung. Ya bisa saja nanti Allah balasnya sebulan kemudian, bisa saja Allah balasnya seminggu kemudian, atau bahkan mungkin 1 tahun kemudian Allah baru balas. Ya, tapi jangan pernah berharap balasan. Jadi saat kita sedekah ya sudah, sedekahkan saja, insya Allah. Ya, hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa saja itu rezeki. Balasan dari sedekah-sedekah kita ya. Oke teman-teman, yuk mulai bersedekah. Sedekah tidak harus dalam jumlah yang besar, sedekah yang kecil seperti memberi makanan atau uang recehan pun sudah sangat bermanfaat ya. Mari kita mulai bersedekah sesuai kemampuan untuk memperoleh keberkahan. Ingat ya, kita bersedekah tujuannya adalah untuk memperoleh keberkahan ya, bukan untuk memperkaya diri. Salah nih. Ya, jangan sampai kita salah kaprah. Saya sedekah untuk tujuan untuk memperkaya diri. Tidak. Tapi kita bersedekah supaya rezeki kita, ya, bisnis kita semakin berkah. Bisnis kita semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Masya Allah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Yang masih monggo, silakan. Boleh yang mau bertanya raise hand ya. Saya Aktifkan kuat. fitur raise hand-nya. Boleh Bu, raise hand ya Bu. Nanti biar ini kita pilih nih siapa yang akan bertanya langsung pada Coach Ridwan. Ya. Nah, ini sudah ada Bu Risa. Silakan Bu Risa untuk memberikan pertanyaan kepada Coach Ridwan. Di unmute dulu. Bu. Masih di ini masih suaranya Bu, mohon untuk di unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Silakan. Coach mau tanya, kalau kita mau sedekah ke orang tua, sementara keadaan kita ya masih belum banyak uang,
tapi kita pinjam uang ke orang lain lah gitu untuk sedekah ke orang tua itu bagaimana? Terus yang kedua, apa makna dari keberkahan itu? Ya. Udah itu aja, Coach. Makasih. Ya, terima kasih Mbak Risa. Ya. Jadi gini, apa namanya, saat kita menganggap bahwa setiap kita memberi kepada orang tua itu adalah bersedekah, ya. Ada beberapa dalil sebenarnya, ada beberapa ulama yang mengatakan saat kita memberikan ke orang tua itu bisa dimasukkan dalam sedekah. Ada juga yang mengatakan bahwa saat kita memberikan kepada orang tua itu tidak dimaksud dalam golongan sedekah, karena itu bisa menjadi sebuah rasa bakti kita kepada orang tua, ya. Kemudian apakah boleh kita ngasih orang tua tapi kita pinjam dulu sama orang lain karena kondisinya kita juga belum ada gitu ya, misalkan kondisinya kita juga belum ada. Nah, kembali lagi kepada urgency. Kalau dari sudut pandang saya Mbak Risa, kalau seumpamanya orang tua, wah Risa saya minta uang dulu dong misalkan ya, karena buat beli obat dan lain sebagainya ya, karena kondisi sekarang ekonomi kita belum ada untuk meminjamkan, akhirnya mau tidak mau kita minjam dulu kepada orang lain ya, untuk memberikan urgensi kepada orang tua kita. Nah, tapi kalau saat itu belum ada sih, dalam artian kebutuhannya masih bisa tercover dengan sendiri gitu ya. Nah, kita tidak meminjam kepada orang lain ya, karena kita meminjam, ibaratnya kita mau sedekah. Kita mau sedekah nih, ibaratnya kita mau sedekah, tapi sedekahnya pakai duit orang. Bayang nggak? Kita mau sedekah, kita niatnya sedekah, tapi sedekahnya pakai duit orang dulu deh. Nah, ini kan kurang ini ya, maksudnya kurang, bagi saya kurang, mungkin rasanya kurang afdol gitu. Nah, kalau tadi disampaikan rezeki saya kan masih sedikit Pak, belum bisa sedekah kepada orang tua dan lain sebagainya. Jangan nunggu rezekinya banyak dulu Mbak Risa. Ya, tadi saya sampaikan bahwa sedekahlah di waktu yang sempit atau sedekah di waktu yang lapang. Sempit itu bukan hanya sempit harta, tapi bisa jadi sempit hati. Ya, kadang-kadang kan kita mau sedekah, ya punya uang punya gitu, cuman mau sedekah kayaknya kok rasa berat banget nih, sedekah 50.000, ya sudahlah 5.000 aja misalkan. Nah, itu sempit hati tuh. Maka coba paksakan sedekah dengan rezeki yang terbaik, ya insya Allah. Nah, kemudian tadi yang kedua pertanyaannya apa tadi? Apa sih yang dimaknai dengan keberkahan gitu ya? Nah, kalau bagi saya saat keberkahan itu mungkin tidak terlihat oleh kasat mata, tapi keberkahan itu dirasakan oleh jiwa. Ya, dirasakan oleh diri kita, dirasakan oleh jiwa kita, bahwa saat kita berbagi, ya contoh, kita ambil simpelnya. Contoh, misalkan kayak saya sering ngajar misalkan ya, saya sering ngajar, terus kemudian saya kemana gitu ya, misalkan contoh ke daerah Sumatera atau ke daerah Jawa gitu ya. Nah, kemudian di situ saya ngajar niatnya tulus, tidak niat untuk dibayar atau apapun itu ya. Capek nggak di jalan? Capek ya, kondisi bawa mobil misalkan, kemudian ngajar dan lain sebagainya ya, capek di jalan, badan pada sakit dan lain sebagainya. Kalau kita berpikir secara physically, kita berpikir secara logika manusia, maka kita akan merasa capek di situ. Padahal niat kita untuk ibadah, niat kita untuk berbagi, niat kita untuk sedekah ilmu. Tapi kalau kita berpikir secara Allah lillahi ta'ala, ya, maka itu akan dirasakan oleh diri kita, Mbak. Nah, contohnya ya, misalkan saat kita sudah selesai ngajar, terus kemudian ada yang WA, alhamdulillah terima kasih ya Pak sudah dikunjungi, alhamdulillah berkat kemarin belajar, alhamdulillah omsetnya naik. Nah, itu begitu rasanya di hati itu tenang ya, di hati itu merasa Masya Allah. Artinya apa? Hal-hal seperti itu tidak bisa dinilai dengan nominal, tidak bisa dinilai dengan banyaknya uang. Nah, itulah yang dinamakan keberkahan ya, berkah. Ya, bisnis kita semakin lancar, bisnis kita semakin jaya, bisnis kita semakin berkembang, yaitu bisa jadi keberkahan di dalam bisnis kita, berkah karena kita seringnya berbagi. Begitu Bunda. Ya, jadi kalau tadi dikatakan untuk berbagi ke orang tua, untuk sedekah ke orang tua, boleh nggak saya minjem? Ya, kalau misalkan kebutuhannya urgensi dan kemudian kita belum ada, nggak apa-apa, kita pinjam, tapi dengan syarat bahwa kita harus mengembalikan dari waktu yang sudah kita janjikan. Oke, saya pinjam dulu ya, nanti insya Allah 1 minggu saya ganti setelah suami gajian misalkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau bisa saran juga buat teman-teman semua.
saya pernah waktu itu baru pertama nikah ya, baru awal nikah sama istri, terus kemudian kita sempat mengurangi jatah kita ke orang tua. Ya, saya sempat mengurangi jatah ke orang tua karena kondisi kondisi keuangan kita lagi nggak stabil. Nah ini nih, ya ini cerita saya pribadi. Kondisi keuangan kita belum stabil sehingga yang awalnya kita berikan berapa nominalnya, kemudian kayaknya kok kita kebutuhannya naik nih, kayaknya kasih ke orang tuanya dikurangin dulu deh bulan ini. Itu saya sempat lakukan itu, Mbak. Saya sempat melakukan itu karena kondisi keuangan kita masih belum stabil. Kemudian saya berpikir kembali dengan istri ya, istri. Yang pernah nggak kita berpikir, ya pernah nggak kita mikir dulu waktu kita masih kecil, ya bahkan sampai dengan kita masuk sekolah dan sudah besar, kita tidak pernah memikirkan orang tua kita nih dapat uang dari mana. Kita tidak pernah memikirkan seberapa keras mereka bekerja. Kita nggak pernah memikirkan seberapa sering mereka dicaci maki oleh atasan mereka. Ya, yang kita pikir hanyalah uang sekolah kita tercukupi, uang jajan kita terpenuhi. Tidak peduli dari manapun mereka berada, tanpa pernah sedikit pun mereka mengurangi jatah jajan kita. Pernah nggak kita mikir gitu? Saya bilang, iya betul juga ya gitu kan. Nah, tapi kenapa saat ini kita sudah bisa mencari rezeki, saat ini kita sudah bisa mencari uang, kita berikan ke orang tua kita nih uang sisa justru. Ya, uang sisa setelah kita kurangi dari biaya operasional kita, setelah kita kurangi biaya dapur kita, baru kita kasih orang tua. Orang tua kita kasih sisa. Pernah nggak kita mikir kayak gitu? Yang pada akhirnya apa? Allah kasih rezeki kita juga sisa-sisanya. Yuk mulai hari ini yuk kita balik konsepnya yuk. Saya bilang gitu sama istri saya. Mulai hari ini kita dapat rezeki orang tua dulu kita utamakan. Kita kasih orang tua dulu. Nggak peduli nanti uang dapur kita. Ya, nanti dulu uang dapur kita utamakan orang tua dulu. Kita berbakti dulu kepada orang tua. Insya Allah. Dan dari situ istri saya sepakat dengan istri saya. Setiap kita dapat rezeki, kita sudah tahu nih berapa yang harus kita berikan kepada orang tua. Kita sedekahkan dulu kepada orang tua. Dan Masya Allah teman-teman, apa yang terjadi? Ternyata yang awalnya saya pikir rezeki kita kurang, yang saya pikir harta kita kurang, Masya Allah, Allah luar biasa. Ya mengalir begitu derasnya. Begitulah ya, jadi jangan sampai nanti kita berpikir bahwa kita memberikan kepada orang tua kita nih sisa-sisa. Ya, sepakati. Ya antara suami dengan istri harus sepakat dulu. Jangan sampai nanti terjadi yang namanya kamu ngasih mulu ke orang tua kamu begini kan, kamu juga ngasih mulu ke orang tua kamu, enggak boleh begitu ya. Karena di dalam kalau saat kita sudah menikah maka nggak ada yang namanya orang tua dan mertua, enggak ada, semuanya menjadi orang tua ya. Orang tuanya istri ya orang tua kita juga, orang tua suami orang tua istri juga. Jadi jangan sampai menganggap ya mertua saya mah beda, harusnya lebih kecil dari mertua saya, enggak bisa begitu ya. Semuanya adalah orang tua kita. Oke, begitu Mbak Risa kurang lebihnya. Ya, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan rezekinya Mbak Risa ya, sehingga bisa berbagi kepada orang tua lebih banyak lagi insya Allah. Insya Allah bisa memberangkatkan orang tua juga ke tanah suci insya Allah ya. Oke, lanjut Pak Isan. Oke, terima kasih Bu Risa atas pertanyaan. Oke, selanjutnya nih ada NH Queen Store S12. Wah, dia sudah raise hand nih. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin mau tanya, Coach. Nah, ini misal ya, saya bersedekah, ya saya Bismillah, saya sedekah, tapi saya iringi ada harapan gini, ya Allah mudahkan urusanku atau mudahkan saya untuk melangkah gitu, ada embel-embel kayak gitu, boleh nggak, Gus? Terus tambahan lagi, ya Allah, saya sedekah untuk anak saya, biar anak saya itu pintar gitu. Itu boleh nggak, Coach? Boleh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Mas siapa namanya? Mas Samsul dari Pati Jawa Tengah. Pasti pakai DNA salmon ya, jadi mukanya glowing ya, luar biasa. Iya, Coach. Kok tahu, Coach? Oh iya dong, kelihatan ini ya, efek-efek. 2 minggu, Coach. Masya Allah, jadi glowing ini udah makin ganteng. Iya, Coach, untuk promosi juga. Masya Allah. Disuruh untuk istri, Coach. Disuruh istri ya. Yang penting nanti kalau suaminya udah glowing jangan cemburu ya. Iya, Coach. Insya Allah. Jadi boleh sekali karena kita hidup masih di dunia ya. Jadi ada guru saya mengatakan bahwa ada yang mengatakan gini.
kejarlah akhirat, maka dunia akan di genggamanmu. Pernah dengar nggak kayak gitu? Iya, Gus. Banyak orang yang salah persepsi akan hal itu gitu. Jadi dia fokusnya hanya ibadah saja, fokusnya hanya dakwah saja, fokusnya sholat saja dan sebagainya. Tapi suruh ikhtiar di muka bumi mencari rezeki entar-entaran. Ya kan katanya udah kita semuanya ambil akhirat aja, insya Allah dunia akan digenggam. Nah bukan begitu konsepnya. Konsepnya adalah Allah menugaskan kita sebagai manusia untuk terus berikhtiar di atas muka bumi, ya, untuk mencari rezekinya. Nah rezeki yang kita dapatkan, bagaimana kita seimbangkan sehingga kita bisa mengejar akhiratnya juga. Nah gitu, ya, dengan cara tadi bersedekah dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Nah kalau tadi boleh nggak sih misalkan ada keluarga kita yang lagi sakit, kemudian kita niatkan, ya Allah saya bersedekah semoga Engkau angkat segala sakitnya keluargaku ya Allah. Ya Allah saya sedekah niatkan untuk orang tuaku ya Allah. Semoga orang tuaku juga dapat pahala dari sedekah ini. Ya Allah saya sedekah untuk anak-anak saya ya Allah. Semoga anak-anak saya bisa mempunyai akhlak seperti Rasulullah. Boleh enggak? Boleh. Ya, boleh sekali. Ya, yang penting jangan sampai nanti kita niatnya gini, ya Allah saya sedekah ya Allah. Semoga dari sedekah ini sesuai jangan janjimu ya Allah 10 kali lipat balikin ya Allah. Nah, itu yang salah. Tapi kalau kita sedekah adalah untuk tadi ya, niat baik kita, ya Allah saya sedekah, semoga sedekah ini bisa menjadi pahala untuk orang tua saya. Jadi saya bersedekah atas nama orang tua saya ya Allah. Niatkan seperti itu. Ya Allah saya sedekah untuk apa? Semoga urusanku ya Allah, project yang saya sedang jalankan ya Allah, bisnis yang sedang saya jalankan, aku minta ridhomu ya Allah. Lancarkanlah dan berkahilah bisnisku. Tadi tujuannya sedekah untuk apa? Untuk mengharap ridhonya Allah, untuk mengharapkan keberkahannya Allah. Maka enggak apa-apa, kita niat ya Allah berkahilah bisnisku. Gitu. Yang penting jangan ngarep balik ya berkali-kali lipat. Nah ini nanti kecewa timbulnya. Nggak dapat berkali-kali lipat, nggak mau lagi sedekah kita. Gitu ya. Oke. Apalagi tadi ya? Ya sinyalnya ngeblank. Oke. Oke, selanjutnya ini masih ada dua penanya lagi nih Coach ya. Siap. Pada Ibu Sri Agustina. Nah, lanjutin. Kami persilahkan Bu Sri Agustina. Ya, makasih Coach. Siapa Sri? Kalau kita bersedekah tapi mengambil keuntungan itu gimana ya Coach? Contohnya kan kayak gini, misalnya posting di Facebook kayak ngadain giveaway itu Coach. Tapi dengan syarat, misalnya harus like, komen, undang temannya bertiga, kayak itu nanti kita undi, dikasih susu bumilk untuk 3 orang yang terpilih kayak itu. Itu gimana itu, Coach? Itu namanya bukan sedekah. Ya, bukan sedekah ya, Coach? Terus sama apa lagi? Terus kalau kita bagi-bagi gomilko saset tuh, sama brosur untuk 1 orang kan dibagi itu harapannya biar orang tahu rasanya kan sama manfaatnya dan nanti untuk belilah kalau kayak gitu itu gimana Coach? Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa rumus dalam sedekah ada rumusnya nih. Misalkan kita sedekah 1, terus kita di situ dibagi dengan 1 harapan. Oke? 1 sedekah, 1 harapan, hasilnya 1. Tapi kalau kita sedekah 1 tapi 0 dengan niat tulus karena mengharap ridhonya Allah, maka akan terhingga. Nah kalau tadi disampaikan bahwa ya saya pengen niat sedekah tapi gitu ya bagi-bagi susu dengan syarat like, comment, and share, itu namanya karena mengharap imbalan. Iya. Tidak bisa, jangan sampai kita bersedekah tapi mengharap imbalan dari sedekah kita. Ya, sama tadi halnya seperti bagi-bagi susu. Mengharapkan imbalannya apa? Mengharapkan imbalannya supaya orang ini beli sama kita. Nah, itu sebenarnya bukan konsep sedekah, tapi konsep strategi marketing. Strategi marketing bagi-bagi dulu dah, sampel dah. Gitu kan, dari 10 orang yang kita bagi pasti 1 beli. Nah, berbeda. Kalau sedekah itu tidak mengharapkan timbal balik. Ya, tujuan sedekah adalah apa? Mengharapkan hanya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, kalau misalkan tadi konsepnya kita adalah kita menganggap kita bagi-bagi sampel, kita bagi-bagi giveaway itu adalah sedekah, ya. Ini salah konsep pemikiran nih, takutnya. Nah, kita berbagi itu adalah anggapnya sedekah. Saat kita berbagi udah banyak, tapi nggak ada yang namanya repeat order, nggak ada yang namanya orang beli, maka timbullah kecewa.
Nah, saat kita kecewa, maka kita akan berpikir bahwa, aduh ngapain ya saya sedekah begitu, kayaknya nggak ini deh, kurang, nggak masuk juga nih gitu, nggak nambah juga rezeki saya. Nah itu, jangan sampai nanti salah konsep seperti itu, gitu ya. Justru kita bersedekah untuk melancarkan rezeki kita. Kita bersedekah untuk apa? Memberikan keberkahan kepada rezeki kita. Sehingga saat rezeki kita berkah, saat rezeki kita lancar, rezeki kita terbuka, maka akan semakin banyak keran rezeki yang masuk. Begitu, Mbak Sri Agustina. Ya, jadi jangan menjadikan giveaway itu sedekah ya. Kecuali kita bagi-bagi susu ke mana namanya posyandu gitu ya, kemudian ke asrama yatim piatu. Nah, bagi-bagi susu niatnya untuk apa? Niatnya untuk supaya anak-anak asrama ini sehat gitu ya, di posyandu sehat, tapi tanpa mengharapkan mereka beli lagi sama kita balik, enggak. Masalah nanti kita udah bagi-bagi nih ke asrama yatim piatu, terus kemudian ada donatur masuk ke sana melihat anak-anaknya sehat karena minum susu Gomilku, akhirnya donatur itu beli sama kita. Nah, itu bonus dari Allah. Tapi jangan sampai kita yang berharap, ngono ya. Ngoten. Amin, amin. Oke, terima kasih Bu Sri Agustina atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya nih ada dari Bu Andi Suryanti. Oke, teman-teman, nanti masih ada slide untuk kita kontemplasi ya di akhir ya. Jangan keluar dulu, kita kontemplasi di akhir supaya makin menguatkan kita semua, insya Allah. Oke, Mbak Andi Suryanti. Namanya banyak sekali ya nih, Andi Suryanti atau Agil atau Zainab. Ada kelas 5 A2, 3 B1. Kalau Andi Suryanti kelas SR12 berarti. Monggo. Silakan Bu Andi Suryanti untuk memberikan pertanyaannya. Ini Coach, Ya. Alhamdulillah setelah saya dengar-dengar tadi dari semua arahan-arahan dari Coach, saya mau sedikit bertanya mengenai gimana caranya, niat awal untuk membuka lapak jualan kita. Jangan sampai ada yang niat, maksudnya doa apa doanya, atau niat dalam pemikiran, dalam hati, apa yang mesti apa ya namanya, doa apa, atau harapan niatnya di dalam kita membuka lapak pada saat kita pertama sekali membuka lapak jualnya. Oke. Buka lapaknya di mana? Ada di rumah, terus ada juga di rumahnya kakak di depan pinggir jalan, di jalanan raya. Rumahnya kakak di jalanan poros. Ya. Ada juga saya jualan di setiap hari Car Free Day. Car Free Day. Ya, saya menjual juga. Itu Gomilku juga. Jadi setiap hari Gomilku terus. Gomilku. Gomilku is the best pokoknya. Insyaallah, amin. Berjamaah. Insyaallah. Jawabannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Andi, Bunda Zainab, dan Bunda Agil. Jadi kalau kita jualan ya, kita dagang, maka niatkan kita posting saat kita buka lapak, tujuannya adalah ya Allah semoga dagang hari ini ya Allah bisa bermanfaat untuk orang yang membeli. Semoga daganganku hari ini ya Allah bisa memberikan nilai manfaat, bisa memberikan kesehatan kepada orang yang membeli jualan aku ya Allah. Berkahilah dan lancarkanlah aku dalam membuka lapak ini ya Allah. Itu doanya ya. Jadi niatkan di dalam hati kita seperti itu. Nah, kalau ditanya tadi amalan apa nih kalau kita buka buka lapak dan lain sebagainya ya. Saya pernah dengar dari salah satu ulama, di saat kita membuka lapak ya kita baca ayat kursi, terus kemudian baca surat kul ya. Qul al-falaq, an-nas, dan al-ikhlas. Ya, dibaca itu aja ya saat kita buka dagangan kita, supaya apa? Tujuannya untuk terhindar dari sihir dan lain sebagainya. Seperti itu Bunda ya. Jadi niatkan saat kita berjualan membuka lapak tujuannya untuk membantu orang lain. Jadi bukan mengambil keuntungan semata
Ya, karena kalau kita hanya tujuannya ya Allah dagang saya buka lapak nih, ya kepanasan, kehujanan dan lain sebagainya, nggak ada yang beli seharian kita buka lapak. Karena tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencari keuntungan semata. Ya, buka lapak biar dagangan saya laris manis nih, biar saya banyak uang dan sebagainya. Untungnya untuk apa? Untuk pribadi. Maka hasilnya bisa jadi kalau misalkan nggak dapat, ujungnya apa? Kecewa. Tapi kalau tujuan kita membuka lapak untuk membantu orang lain, ya kemudian belum ada jualan di situ, ya enggak apa-apa. Berarti tujuannya dari hari ini berarti belum ada orang yang bisa saya bantu, ya Allah enggak apa-apa. Tapi hari besok saya akan tetap istiqomah. Masya Allah ya. Ini luar biasa nih jualan takjil. Nah kalau bisa Bunda, itu jualan takjil susu Gomilku itu di ini apa namanya yang dibikin jadi susu kurma. Nah, diseduh tuh, dimasukin ke botol, dijualin deh. Itu laku banget di sini. Ya. Ya, waktu kemarin itu distributor Nita itu jualan itu di mana? Di pameran dia. Itu sekali bawa 50 biji, alhamdulillah laris manis. Jadi susu Gomilku, ya susu Gomilku tuh satu kotak tuh yang 600 gram, ya diseduh, kemudian dimasukin, ditambahin sari kurma untuk menambah manisnya, ya, untuk menambah manisnya. Dan itu nanti dari situ dijualin tuh. Biasanya satu botol kalau di sini tuh 10.000, ya. Dan itu insya Allah lebih untung tuh kalau kita jualan kayak gitu, Bunda. Mana ya? Oke, ya nanti kalau udah bisa bikin japri ya. Saya udah jadi nih satu botol gitu ya, susu Gomilku sari kurma ya. Kalau coklat ya pakai sari kurma. Kalau biasanya kalau yang vanilla yang original sama yang strawberry kita nggak tambahin sari kurma. Itu dijual hangat apa dingin? Dijualnya dingin Pak. Jadi kita bikin malam, kita masukin ke freezer kan beku tuh ya, kita beku nanti kita jual. Karena kalau misalkan kita jualnya panas itu bertahan paling hanya 2 jam. Tapi kalau misalkan dalam kondisi beku itu bisa bertahan 1 hari. Ya 1 hari kalau misalkan tidak dikeluarkan dari kulkas. Tapi kalau masih berada di kulkas itu bisa seminggu lebih lah. Bisa semingguan. Gitu. Siap. Oke, terima kasih ya Bu Anti Suryanti atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya apakah ada materi lagi selanjutan? Atau Ada. mau sesi tanya jawab lagi? Oke, siap. Oke, kita lanjut sedikit ya. Oke, Oke teman-teman, pernah nggak kita berpikir bahwa Ramadan ini ya itu adalah Ramadan terakhir kita. Oke, yuk sama-sama kita merenung sejenak ya sebelum kita closing. Kita merenung sejenak bahwa Ramadan ini ya khususnya di tahun 2024 ini adalah Ramadan kita terakhir. Ya Ramadan yang mungkin Ramadan terakhir kita bersama orang yang kita cintai. Ya bersama orang tua kita mungkin. Ya bersama pasangan kita, bersama anak-anak kita. Maka kita berpikir bahwa hari ini ya di Ramadan tahun ini 1445 Hijriah ya yang mungkin kita tidak akan ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Mungkin masih bisa jadi hari ini kita masih bersama orang yang kita cintai, masih bersama ibu kita, masih bersama pasangan kita, ya sahur bareng-bareng, buka bareng-bareng, tapi belum tentu ya di Ramadan tahun depan kita masih bisa bareng-bareng. Maka hari ini di Ramadan tahun ini yuk kita lakukan yang terbaik. Kita berikan sedekah yang terbaik untuk diri kita. Kita berikan sedekah yang terbaik untuk orang tua kita. Ya, orang tua kita yang ada maupun yang sudah tiada, niatkan sedekah untuk mereka. Ya, kita lakukan yang terbaik memberikan amal-amal yang terbaik di dalam Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan urusan dan dilancarkan segala rezeki kita. Oke, teman-teman. Mari sama-sama kita merenung, sama-sama kita mengevaluasi diri kita, sama-sama kita mengintrospeksi diri kita semua. Jika Ramadan ini terakhir Ramadan kita, ya semoga Allah terima segala amalan baik yang tulus dan sepenuh hati kita. Allah hapuskan segala dosa-dosa kita dan Allah jadikan kita golongan orang-orang yang pandai bersyukur dan orang-orang yang mensyukuri nikmatnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur. Ya, bayangkan wajah orang-orang tercinta kita yang saat ini masih bisa sama-sama kita di Ramadan tahun ini.
Bayangkan wajah-wajah mereka, wajah orang tua kita, wajah anak-anak kita, wajah pasangan kita, yang mungkin hari ini masih kita bisa bersama-sama membuka puasa bersama, masih bisa sahur bersama. Mudah-mudahan Allah terus menjaga mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang kepada mereka. Allah memberikan kesehatan kepada mereka semua, sehingga Allah temukan kita di Ramadan tahun depan. Dan semoga segala amalan baik kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini Allah terima, ya. Allah jadikan amalan-amalan baik kita sebagai penghapus dosa-dosa kita. Amin. Yuk sama-sama kita baca bareng-bareng di sini teman-teman yang sudah kita tuliskan. Baca di dalam hati kita. Baca dengan sepenuh hati dan jiwa kita. Ya Allah, lihat di layar. Ya Allah, bantulah aku untuk menyerahkan keseluruhan diriku ya Allah, sehingga aku dapat menerima semua yang Engkau ingin berikan kepadaku. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk melepaskan beban keraguan dan berjalan dengan bebas di dalam iman. Percaya bahwa rencanamu ya Allah untukku akan selalu lebih besar daripada impian terbesarku. Lepaskanlah beban yang saat ini mungkin berada di pundak kita semua, Tuhan. Minta Allah untuk membantu kita melepaskan segala keraguan di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Keraguan dalam kita melangkah menjalankan bisnis SR12 ini. Keraguan saat ingin kita bersedekah lebih banyak lagi. Semoga Allah membantu kita melepaskan beban-beban keraguan di dalam diri kita. Ya Allah, ampuni aku atas segala kesalahan yang telah aku buat dan kesalahan yang mungkin aku akan buat ya Allah. Ingat kembali kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, dosa-dosa kita di masa lalu teman-teman. Mohon ampun kepada Allah. Semoga apa yang mungkin pernah kita lakukan, dosa yang pernah kita lakukan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, Allah ampuni di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Allah ampuni segala dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita. Allah ampuni segala dosa-dosa pasangan kita. Dan semoga di Ramadan tahun ini Allah angkat derajat kita. Allah angkat derajat orang tua kita. Allah angkat derajat saudara-saudara kita. Apabila rezeki kita terhambat karena dosa-dosa kita, maka ampunilah dosa-dosa kita ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa orang tua kita ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa pasangan kita ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, ridhoilah segala langkahku dalam menjalankan bisnis SR12 ini ya Allah. Ridhoilah setiap mitra SR12 dimanapun mereka berada ya Allah. Lariskanlah dagangan mereka ya Allah, yang saat ini sedang berikhtiar membuka bazar ya Allah. Lariskanlah dagangan mereka ya Allah, yang saat ini mereka yang sedang berikhtiar melalui online ya Allah. Berikanlah mereka kemudahan ya Allah, untuk mereka bisa membahagiakan orang tua mereka. Ya Allah, tolong ingatkan. Ya Allah, tolong ingatkan aku ya Allah, bahwa kebaikanmu akan lebih besar daripada kesalahanku ya Allah. Dan bahwa cintamu akan selalu lebih besar daripada rasa maluku ya Allah. Hilangkanlah rasa maluku ya Allah, untuk melangkah maju, berjuang di dalam bisnis ini ya Allah. Ya Allah, pancarkanlah selalu cahayamu kepadaku ya Allah, agar mataku dapat sadar akan kebenaranmu, dan agar hatiku dapat diterangi oleh pantulan keindahanmu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
Semoga apa yang kita doakan hari ini, apa yang kita niatkan hari ini teman-teman, Allah ridhoi, Allah berikan ampunan kepada kita semua atas segala dosa yang mungkin kita lakukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nawaitu lillahi ta'ala. Niatkan kita di dalam bisnis SR12 hanya karena Allah Ta'ala. Niatkan di dalam bisnis kita ini tujuannya adalah untuk membantu banyak orang. Niatkan bahwa bisnis kita ini agar kita bisa lebih banyak lagi bersedekah. Niatkan di dalam bisnis kita ini agar kita bisa memberangkatkan orang tua kita ke tanah suci. Niatkan di dalam bisnis kita ini agar kita bisa berangkat ke tanah suci, melihat Ka'bah, berkunjung ke Makkah Al-Mukarramah, dan agar kita bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagiku hanya Allah sebagai penolongku. Mampukan aku ya Allah untuk mengangkat derajat kedua orang tuaku ya Allah. Mari berdoa bersama-sama teman-teman. Ya Allah, mampukanlah aku untuk mengangkat derajat kedua orang tuaku ya Allah. Aku ingin mereka bahagia di hari tuanya ya Allah. Bayangkan, hadirkan wajah orang tua Anda di depan Anda saat ini. Apabila orang tua kita sudah tiada, ya Allah, lapangkanlah kubur orang tuaku ya Allah. Ringankanlah siksa kubur mereka ya Allah. Apabila siksa kubur mereka karena dosa-dosa yang aku perbuat ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Dan hari ini ya Allah, di tahun Ramadan ini ya Allah, izinkanlah aku untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, untuk bisa menjadi anak yang lebih berbakti ya Allah. Ya Allah, izinkanlah aku ya Allah untuk bisa mengukir senyum di wajah tua mereka ya Allah. Ya Allah, izinkanlah aku ya Allah untuk bisa menggandeng tangan ibuku ya Allah, untuk bisa menggandeng tangan bapakku ya Allah, menuju Mekah Al-Mukarramah ya Allah. Izinkanlah aku ya Allah untuk bisa menggandeng tangan pasanganku ya Allah, untuk bisa berdoa mengangkat kedua tanganku ya Allah di depan Ka'bahmu ya Allah, di depan rumahmu ya Allah, di tempat sucimu ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah, mitra SR12 dimanapun kami berada, dimanapun mitra-mitra SR12 berada ya Allah, izinkanlah mereka untuk bisa mencapai segala impian mereka, untuk mencapai segala harapan mereka, terutama untuk membahagiakan orang tua mereka, membahagiakan pasangan mereka, dan untuk membahagiakan keluarga mereka. Jadilah lilin penerang di saat gelapnya malam. Semoga apa yang kita niatkan hari ini menjadi niat yang mulia, dan insya Allah Allah berikan kemudahan dan Allah berkahi segala langkah kita, segala jerih upaya kita Allah ganti dengan berlipat ganda, insya Allah. Terima kasih materi pada hari ini. Cukup sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa kita praktekkan bersama. Ya, tidak ada ilmu yang bermanfaat tanpa praktek. Ya, maka insya Allah apa yang didapatkan hari ini sekecil apapun, yuk kita praktekkan bareng-bareng insya Allah. Jangan mengharap ridhonya Allah, bisnis kita semakin berkah, berlimpah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Sebelum masih ada waktu berapa menit lagi, Pak Ihsan, silakan. Mungkin sebelum pada ini kita foto dulu kali ya. Ya, nanti kita lanjut bertanya nih. Foto boleh difoto Pak Ihsan. Sambil saya jawab yang ada di pertanyaan di kolom chat, Pak Ihsan. Halo Pak Ihsan, mana Pak Ihsan? Coach, di samping saya mewek, Coach. Oh
Oh ya, siapa Coach, itu yang mewek? ini mewek Coach. Nah, dia curhat ke papi ya, alhamdulillah itu jawabannya itu di Coach Ridwan. Nah, ini kan nih Coach. Masya Allah. Apa Assalamualaikum, itu? Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggak Apa Mbak tertampar Yu? sekali Puasanya saya. batal itu nanti kalau nangis, nangisnya masuk ke Oh, mulut, enggak puasa. seger lumayan ya. Seger ya. Jadi di umur yang sampai sekarang ini sepertinya belum pernah membahagiakan kedua orang tua, malah menyusahkan terus. Ya lu Mudah-mudahan wasilah dari bisnis SR12 bisa mengangkat derajat Mbaknya dan insya Allah bisa mengangkat derajat orang tuanya. Ya, Amin. orang tua itu tidak meminta atau menuntut apapun dari anak-anaknya. Ya, orang tua selalu mendoakan. Jadi lebih bahagia daripada mereka. Tapi bagaimana kita sebagai anak ya sudah berada di bisnis SR12, mau nggak kita berjuang? Apalagi Allah masih berikan umur panjang kepada mereka. Jangan sampai nanti kita menyesal. Setelah orang tua kita sudah tiada, baru kita mau berjuang. Ya, setelah orang tua kita sudah tiada, baru kita mau berjuang. Allah masih kasih rezeki kepada kita, Allah masih kasih kita kuat ya dalam segi fisik kita. Allah masih berikan kita kemampuan untuk kita terus belajar. Allah masih berikan kemampuan kita untuk terus bertumbuh, maka lakukanlah yang terbaik. Ya, kalau kita nggak mau sukses untuk diri kita, maka sukseslah untuk orang-orang yang kita cintai. Ya, insya Allah. Ya, mumpung nih di bulan Ramadan, ya, di mana doa-doa kita insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di saat saat kita menangis, disitulah hati kita sedang suci. Ya, disitulah di saat malaikat sedang mengangkat tangannya untuk mengabulkan doa-doa kita. Maka berdoalah yang terbaik untuk kita. Berdoa yang terbaik untuk orang tua kita dan berdoalah yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, silakan berdoa. Ya Allah, semoga wasilah dari bisnis SR12 aku bisa memberangkatkan ibuku umroh ya Allah. Semoga ya Allah memanjangkan usia mereka ya Allah. Amin. Aku bisa mengukir senyum di wajah tua mereka. Begitu. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridhoi semuanya. Amin. Amin, amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Amin. Oke, Insya Allah. kita foto bersama dulu Coach. Oke, monggo. Oke, Boleh foto. silakan. Buka kameranya ya. Yang belum buka kamera, dibuka kameranya. Yuk, aktifkan dulu kameranya. Kita akan foto. Ini ada slide 1, 2 slide nih. 2 kali foto. Ini slide pertama dan slide kedua. Oke, siap? Senyum. Mana senyumnya? 1, 2, 3. Oke, slide Oke, sekali lagi. Jika Di layar bersedekah, kedua. Di layar kedua. Oke, siap. 1, 2, 3. Dari barang bisnis, sedangkan kerjaan saya murni di Racer 12. Baru subagen tapi udah ngebet banget pengen sedekah banyak. Karena melihat orang-orang di sekitar saya punya keluhan sedangkan mereka tidak mampu membeli produk saya, Coach. Nah, Mbak Yulia, Jogja ya. Jadi bisa dikomunikasikan dulu dengan pasangan. Jadi samakan dulu prinsipnya ya, samakan dulu prinsipnya bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi rezeki kita, justru akan melipat gandakan rezeki kita ya. Jadi harus samakan dulu persepsinya, jangan sampai nanti seorang lelaki itu kan berpikir secara logika ya. Seorang wanita berpikir biasanya menggunakan feelingnya atau menggunakan perasaannya ya. Nah, kadang-kadang kalau kita memang bagus jor-joran sedekah gitu ya, tapi sedekah menggunakan produk-produk, sedangkan saat kita mau RO minta lagi uang sama suami, yang tambahin dong buat RO ya, tambahin dong buat repeat order, sehingga suami berpikir lah loh ini jualan tapi kok nggak ada hasilnya, loh kok jualan malah selalu minta tambahan modal dan lain sebagainya ya. Maka harus dikomunikasikan. Nah, maka bagaimana caranya? Contoh misalkan kita niatkan ya Allah setiap bulan kalau saya punya orderan misalkan 1 juta nilainya, maka saya niat ya Allah sedekah sama tetangga saya nggak mampu 1 susu gomilku. Itu misalkan. Ya, atau misalkan ya Allah kalau misalkan saya laku 10 susu gomilku saya sedekahkan 1. Nah, itu boleh ya. Jadi sedekahnya nanti dari keuntungannya, dari keuntungan hasil jualan kita. Nah, maka hasilnya itu misalkan cukup untuk membeli 1 susu, maka belikan 1 susu itu jadikan sedekah. Begitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita bersedekah dengan ibaratnya uang modal kita, sehingga modalnya kepake, terus kemudian produknya habis, uangnya nggak kelihatan ya. Maka usahakan dari setiap kita dapat keuntungannya disisihkan untuk sedekah gitu ya, tapi bukan dari uang modal.
Oke, kalau mau sedekahnya produk SR12 boleh nggak? Boleh. Tapi beli pakai duit kita, beli pakai profit yang tadi kita pakai ya, sehingga modalnya tidak kepake. Ingat ya, modalnya tidak terpakai. Jadi kita misalkan jualan susu harganya 100.000. Kalau kita agen sekarang berarti kan HPP kita atau harga beli kita 60.000. Maka dibelilah 60.000. Jadi yang 60.000 ya, kalau bahasa di dalam bisnis haram hukumnya uang modal itu dipakai begitu ya. Kalau profit boleh dipakai ya. Seperti itu, Mbak. Oke, Jadi sudah terjawab ya, Ibu ya pertanyaannya ya. Jadi kalau mungkin udah yang pertama dijabar tadi di saat kita prospek. komunikasikan dulu terhadap orang sama suami ya, biar nanti sepahaman ya. Oke ya. Selanjutnya, terima kasih Coach Ridwan ya. Boleh mungkin ada berapa yang ada pertanyaan di kolom chat, atau mungkin apabila memang belum sempat bertanya nanti bisa nanti di lain waktu, atau mungkin bisa langsung bertanya langsung sama Coach Ridwan, bisa melalui WhatsApp ya Lia, atau mungkin nanti bisa diwakilin tanya ke leadernya, nanti leadernya bisa tanya ke Coach Ridwan. Oke, teman-teman jangan lupa nanti diisi absensinya, evaluasi dan kehadirannya untuk evaluasi kita agar selalu ke depannya memberikan yang terbaik untuk mitra bisnis SR12. Oke, tak terasa nih saat ini kita sudah mau jam 4 ya, kurang lebih 2 jam kita bersama di Zoom hari ini ya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi selalu ikut Zoom yang diselenggarakan oleh SR12 University. Ya, ini ada beberapa mungkin nama yang sering rutin ya, selalulah belajar, ambillah ilmu-ilmu dari pemateri kita. Ya, mungkin kan materi-materi kan ada yang dari komisaris, ada yang mungkin nanti dari distributor, atau mungkin ada yang dari RSC-nya. Nah, itu ambil materi-materinya, kita gunakan untuk menambah pengetahuan kita serta keterampilan kita, tentunya untuk meningkatkan kualitas bisnis kita. Ya, dan juga saya berterima kasih pada Coach Ridwan hari ini yang telah memberikan materi yang begitu luar biasa dan juga tausiahnya ya, sehingga membuat kita tadi di akhir sesi juga ada relaksasi yang melepaskan hal yang mungkin buat selama ini kita tidak nyaman. Alhamdulillah ya, tadi juga berapa nih ya mengandung bawang. Ada sedih ya, terharu. Alhamdulillah, Masya Allah hari ini luar biasa, semoga berkah. Ya, semoga kita yang mendengarkan materi dari Coach Ridwan mendapatkan nilai manfaat dari materi tersebut, dan juga Coach Ridwan semoga dibalas oleh Allah kebaikan berkali-kali lipat. Apalagi Masya Allah hari ini atau bulan ini adalah bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh rahmat. Ya, oke. Ya. Baiklah. Ini pertanyaan terakhir nih, saya jawab dulu ya Mbak Spaisan. Oke, satu pertanyaan terakhir ya, mungkin Mana dari yang lain. Tepat untuk meminta doa yang mudah diijabah di saat kita prospek, di mana waktunya untuk menyiapkan diri untuk berdoa katanya ya. Jadi kalau berdoa itu kalau misalkan kita mau minta ridho ya, yang pertama minta ridho sama suami. Kalau memang kita sudah suami, karena ridhonya suami ya itu adalah keberkahan untuk istrinya. Kemudian minta ridho sama orang tua kita ya. Jadi jangan nunggu dulu nanti mau prospek baru minta doa gitu ya. Jadi dari sekarang nih ya Allah, berdoa sama Allah, terus kemudian meminta ridho sama suami. Sayangku ya, doakan istrimu gitu ya, ridhoi istrimu ya, supaya berkah bisnisnya, supaya lancar usahanya begitu ya. Sama orang tua juga minta ridhonya. Terus kemudian saat kita mau prospek ya berdoa ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan orang itu memahami ya. Itu memahami, kemudian yang kita sampaikan juga bisa bermanfaat untuk orang tersebut. Seperti itu saja. Tapi jangan pernah mengharap ya, saat kita berharap kepada manusia maka akan timbul kecewa. Maka berharaplah, bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, terus kemudian terakhir ada coach, sedekahnya 90% dari pendapatan gimana? Masya Allah, ini luar biasa. Dermawan sekali ya, 90% dari pendapatan. Artinya hanya menyisikan 10% pendapatan. Nah, kembali lagi. Nah, sedekah itu yang biasa umumnya berapa? Biasa di angka 2,5% ya, zakat juga 2,5%. Tapi ada juga yang sedekah bisa 5%, 10% dari pendapatan dan sebagainya, bebas ya. Kalau seumpamanya kita rasa, oh pendapatan saya ini, saya punya pendapatan yang lain Pak, jadi khusus dari pendapatan SR12 semuanya saya sedekahkan, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan sampai nanti kita sedekahkan semuanya tapi kebutuhan kita malah jadi kekurangan gitu ya. Contoh misalkan pendapatan kita 1 juta ya, pendapatan kita yang 1 juta,
Nah, kemudian 90% kalau tadi dikata 90%, 900.000 disedekahkan, 100.000 buat kebutuhan selama 1 bulan. Nah, kan enggak bisa tuh ya. Nah, maka harus mementingkan dulu sedekah yang paling utama itu adalah kepada istri. Kalau suami kepada istri, ya, sedekah kepada istri untuk menyukupi kebutuhannya sehari-hari. Gitu ya. Tinggal niatkan. Nah, kalau misalkan rumus, saya punya ada rumusnya tuh. Ya, rumus di dalam jualan, nanti boleh minta sama Pak Isan juga atau bisa ke saya, nanti ada rumus Excelnya untuk memisahkan keuntungan dengan untuk memisahkan modal dengan keuntungan. Jadi kalau misalkan kita keuntungannya 100.000 udah dipisah tuh, dipisah dari harga tambahan modal, dipisah untuk operasional, dipisah untuk sedekah. Nah, sedekahnya bebas, bisa 5%, bisa 10%, tergantung dari keikhlasan kita, begitu ya. Mungkin itu saja Pak Isan, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata teman-teman yang jelek-jelek itu datangnya dari si pribadi, maka bukakanlah pintu maaf sebesar-besarnya. Baik-baik, yang bagus-bagus itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach atas materinya, atas ilmunya. Semoga sehat-sehat selalu dan diberikan keberkahan dan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya juga berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang senantiasa selalu setia nih ikut Zoom ya sampai dengan selesai. Nah, jangan lupa nanti mohon untuk diisi absensinya ya untuk sebagai evaluasi bagi kita. Dan juga kita akan tutup Zoom kita pada hari ini ya dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu di next 2 siang masih tetap sama setiap hari jam 2 siang mantap Ramadan SR12. Besok materinya adalah tentang bagaimana kita follow up pada customer kita, follow up pada pelanggan kita agar dia mau membeli ya, atau mungkin biasanya kadang-kadang ada gimana sih cara balas konsumennya. Nah, besok nih ada caranya teknik untuk standby dan selalu ikuti program Mantap Ramadan SR12. Saya Ihsan Fajri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا في حماك ربي غايتي رضاك والقلب في يقين يحيا على هداك ذو الجلال في علاه ما لنا سواه هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه القادر الحليم الغافر الرحيم إن قال كن يكن
سبحانه العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ديننا حياة، ديننا عطاء، والكون من ضياء يستلهم الصفاء. ربنا ارتضاه لنا كامل تمام، قد جاء بالسلام والخير للأنام. وأنا به رضيت وبنوره هديت، سأظل ما حييت أقول في دعائي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. صلوا على النبي، 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 صلوا على النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.